Nah, tapi bagaimana dengan kita masih menjadi net importir, di satu sisi kita juga punya cita-cita untuk swasembada energi. Ya, Bagaimana untuk jadi menjaga begini, keseimbangan ini? ini apa menariknya ya, karena kemarin yang saya lihat ini, jadi saya tidak mempunyai informasi resminya, tapi yang saya lihat Presiden ketemu juga dengan Halliburton. Ya kan, jadi Halliburton itu kan services company yang biasanya bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Jadi otomatis ada satu teknologi yang kita harapkan nanti bisa untuk menambah volume daripada produksi migas kita di Indonesia. Oke. Jadi kalau kita berbicara swasembada energi itu tujuan jangka panjang ya, tujuan jangka pendeknya paling tidak infrastruktur dan terpenuhnya kebutuhan keperluan saat ini. Saya melihat nanti pasti akan ada transfer of technology ya yang akan dibawa oleh perusahaan-perusahaan Amerika yang memang dari dulu sudah cukup handal. Kalau kita berbicara minyak dan gas bumi ya, kita harus akui gitu perusahaan Amerika sudah cukup lama mereka berkecimpung di situ, mengoperasikannya di hampir seluruh dunia. Jadi ada beberapa hal yang Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan ya di samping kita membeli barang dari mereka, ada transfer teknologi yang akhirnya nanti bisa mengekstrak minyak dan gas bumi kita menjadi lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi ya produksi. Apalagi secara natural kita itu kan mature field, ya, apalagi kalau Indonesia bagian barat itu udah lama sekali mereka dieksploit gitu anunya resourcesnya. Nah, tinggal nanti di wilayah Indonesia Timur yang boleh dikata remote gitu ya, dan mungkin laut ya, atau di daerah-daerah yang tidak terjangkau seperti yang ada di Indonesia bagian barat. Nah ini tentunya perlu teknologi yang lebih untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kemudian hari. Saya pikir nanti pertukaran daripada pembelian ini dengan teknologi yang dimiliki Amerika untuk Indonesia harus kita manfaatkan ini mumpung momentumnya ada. Kan kita lihat yang ART ini, yang Agreement Reciprocal Trade itu kan juga memudahkan Indonesia di beberapa komoditasnya. Saya tidak detail ininya apa-apa saja gitu, yang 0%. Ya sebaliknya juga beberapa komoditas dari US ke Indonesia yang juga dibebaskan atau 0%. Jadi ada beberapa hal yang bisa meningkatkan perdagangan, ya competitiveness kita juga masih bisa dijamin kalau kita memasukkan barang di US. Sebaliknya juga demikian yang dari US ke sini. Nah, kalau kemudahan peralatan-peralatan minyak dan gas bumi misalkan ya masuk ke Indonesia dengan tarif yang sangat kompetitif atau bahkan di nol kan, itu saya pikir menjadi positif di dalam rangka kita untuk meningkatkan produksi dalam negeri kita. Beberapa waktu lalu Pak Bahlil kan selaku Menteri SDM kan mengatakan mau mereactivate sumur-sumur yang idle, sumur-sumur yang kategorinya sebagai sumur tua, di samping penemuan-penemuan baru. Itu kan juga menjadi salah satu jawaban ya dengan teknologi yang mungkin sudah berkembang di US bisa dipakai di Indonesia. Oke, artinya dengan adanya transfer teknologi tadi bukan tidak mungkin dalam jangka menengah panjang kita juga bisa menekan impor yang selama ini kita lakukan ya Pak ya? Ya, begini. Jadi kalau kita melihat dari konsumsi BBM, kan kita impor itu ada 3 ya. Satu kita impor BBM jadi, yaitu final product, kita impor crude ya yang belum diproses, sama satu kita impor gasnya adalah LPG. Ya 3 itu. Nah, kita mencoba kalau kita LPG kita substitusi nantinya dengan beberapa pendekatan. Indonesia kan kaya dengan gas metana ya, dengan methane gas yang bisa kita distribusikan baik dengan LNG seperti gas yang dari tangguh ataupun juga yang gas yang pipa. Ya. Maka kita bisa juga nanti kita kembangkan city gas ya, gas yang di perkotaan yang bisa masuk seperti kita PDAM gitu ya, air. Nah, ini kita ganti menjadi gas gitu. Bukan kita ganti, sama dengan PDAM tetapi masuk ke dalam jaringan rumah tangga. Itu sudah mengganti kebutuhan daripada LPG kita ya. Nah, kemarin untuk BBM, Pak Menteri SDM juga mengatakan ada satu visi ke depan supaya kita tidak lagi mengimpor solar. Ya kan, karena apa? Karena kita sudah meningkatkan menjadi B40 yang nanti akan dicoba sampai dengan B50 ya. Walaupun itu masih satu proses yang tentunya perlu adjustment dari banyak hal, mulai daripada performance kendaraan dan juga produktivitas daripada sawit kita ya, karena kita juga
menginginkan supaya yang selama ini menjadi market daripada sawit kita itu masih terjaga, jadi tidak terkurangi, tetapi sebaliknya kebutuhan untuk B50 juga sudah bisa diisi. Itu kan satu exercise sendiri lah ke depan. Tetapi itu tujuannya adalah mengurangi daripada impor solar. Pengaruhnya terhadap devisa negara luar biasa, penghematannya luar biasa besar. Nah, saya pikir dengan adanya agreement reciprocal trade ini, kita harus mencoba ini menjadi momentum, gitu. Jadi kita melihat ini sesuatu yang baru, ya. Siapa tahu nanti bisnis shippingnya juga akan berbeda, ya, karena route-nya cukup panjang, mungkin size daripada shippingnya juga akan beda, mungkin juga kita perlu storage, ya. Jadi ada beberapa hal yang nantinya tentunya akan Indonesia punya dampak yang positif di dalam perkembangan ekonomi kita. Oke, nah dengan adanya ERT ini Pak, apakah Anda melihat posisi Indonesia ini hanya sebagai pembeli atau justru sebagai mitra strategis Amerika Serikat yang cukup kuat? Faktor-faktor apa sih Pak yang menjadi pendorong agar posisi tawar-menawar Indonesia ini cukup kuat dengan negosiasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Ya, ini kepandaian. Saya pikir kepandaian Indonesia di dalam mengelola ERT tadi, ya. Kalau kita pasif, ya kita menjadi extended market, ya kita menjadi market mereka saja, kita menjadi pengguna. Tapi kalau kita sangat aktif, ya tentunya banyak komoditas yang tadinya tidak masuk di US dan sekarang menjadi lebih kompetitif bisa dimasukkan ke Amerika Serikat. Maka kenapa skala daripada perdagangan ini kan sekitar 33 billion US dollars, ya, termasuk beberapa hal yang dipersyaratkan, misalkan kita harus membeli Boeing dan lain sebagainya. Tapi menurut saya opportunity-nya ada dan kita harus optimis di dalam rangka mencari celah yang memungkinkan Indonesia bisa mengekspand untuk beberapa komoditas ke US. Nah, ini menurut saya jadi PR kita, ya, supaya kita memanfaatkan ini sebagai momentum untuk pertumbuhan ekonomi kita juga, gitu.